Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang anak-anak dengan tutup seperti ini. Polanya cukup cantik dan sederhana, semoga mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang saya gunakan polycherry 1 gulung, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Kita langsung mulai. Motif ini kelipatan 2. Untuk alas saya buat dengan oval. Buat awalan rantai 44 rantai. Setelah 44 rantai, di ujung tambahkan 2 rantai, 1, 2, kemudian mulai pengerjaan di rantai ke-44 tadi atau rantai ketiga dari hook, isi 4 buah DC di satu rantai ini. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 buah DC di satu rantai. Selanjutnya di 43 rantai berikutnya kita isi masing-masing 1 buah DC. Jadi ada 43 DC. Lanjutkan ya hingga ke dekat satu rantai terakhir. Nah, selesai 43 DC, tersisa satu rantai terakhir, kita isi seperti yang awal dengan 4 buah DC ya. Seperti yang awal tadi, 4 DC kita isi di satu rantai terakhir. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya di 43 lubang berikutnya kita isi masing-masing 1 DC. Jadi berseberangan. Mendekati akhir putaran, DC terakhir. Nah, selesai ya satu putaran. Akhir putaran kita slip stitch di puncak DC pertama di sini ya. Slip stitch. Dua rantai, 1, 2. Nah, selesai untuk bagian alas. Selanjutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 buah DC, dimulai dari tempat kita slip stitch. Jangan lupa beri penanda 1 DC setiap lubang. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, DC terakhir, akhir putaran, slip stitch di penanda, slip stitch 2 rantai,
Selanjutnya kita akan mulai motifnya. Pertama, kita skip tempat kita slip stitch. Ini kita skip, lalu DC di lubang berikutnya. Kita beri penanda di sini. Kemudian kita kembali ke tempat yang kita skip dan kita buat 1 DC. Jadi menyilang ya, seperti ini. Kita ulang, skip 1, DC di lubang berikutnya, kembali di tempat yang kita skip 1 DC, lanjut skip 1, DC di lubang berikutnya, kembali di tempat yang kita skip 1 DC, lanjut skip 1 DC, kembali di tempat yang di skip 1 DC. Nah, tidak terlalu rumit ya polanya. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, skip 1 DC, DC di tempat skip 1 DC, DC di tempat skip. Nah, selesai 1 putaran, akhir putaran kita slip stitch di tempat yang kita beri penanda, slip stitch 2 rantai. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita kembali ulang motif ini ya. Lanjut skip tempat kita slip stitch, DC di lubang berikutnya, jangan lupa letakkan penanda, kembali DC di tempat yang di skip, skip 1 DC, kembali DC di tempat yang di skip, skip 1 DC, kembali DC di tempat yang di skip. Nah, seperti ini. Lanjutkan polanya hingga akhir putaran, kemudian slip stitch di penanda 2 rantai. Ulangi terus motif ini ya. Pastikan membuatnya setinggi yang teman-teman inginkan. Nah, ini sudah cukup saya rasa untuk tingginya, sudah seimbang. Untuk bagian motif ini saya buat tingginya sekitar 9 cm. Selanjutnya, ini di akhir putaran saya akan slip stitch satu rantai. Nah, kita siapkan ring ya yang akan kita sisipkan. Nah, ini ringnya yang cukup kecil karena cuma untuk tas anak-anak. Jadi untuk ukuran ring ini itu diameternya sekitar 1 cm. Nah, kemudian kita akan sisipkan di kiri dan kanan. Kebetulan ini tepat di dekat sudut ya. Kemudian kita beri penanda di sudut satunya. Kita lanjut. Ini langsung saya sisipkan ring. Untuk ring saya sisipkan 3 SC. 1 2 3. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan ya SC nya hingga ke penanda ini, kemudian sisipkan ringnya dengan 3 SC, lalu lanjutkan SC nya hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah selesai ya. Di akhir putaran saya akan slip stitch 2 kali,
putuskan benangnya. Nah, untuk badan tasnya hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita mulai untuk membuat bagian tutup. Untuk tutupnya kita beri penanda dulu. Di sini ada sepasang ya. Jadi saya dari sepasang ini di bagian yang ketiganya atau kedua boleh saya beri penanda ini ya. Jadi saya skip ada 2. Kemudian di sini juga saya sisakan sepasang setelah ring. Nah, di sini saya beri penanda di SC-nya yang ketiga. Nah, kita akan buat tutupnya mulai dari penanda ini. Buat dulu awalan rantai. Nah, sisipkan benangnya di penanda di sini ya, di penanda. Sisipkan. Langsung 3 rantai. 2 3. Ini saya hitung sebagai 1 DC, kemudian di lubang berikutnya kita buat 1 DC. Kita beri penanda di puncaknya ya. Kemudian 2 rantai, skip 2 DC di lubang berikutnya, 1 DC lagi di lubang berikutnya, 2 rantai, skip 2 DC 2 kali, 1 dan 2 rantai, skip 2 DC DC, 2 rantai, skip 2 DC DC. Nah, seperti ini. Lanjutkan hingga ke penanda yang ini. Nah, sudah mendekati penanda ya. Ini dua buah DC. Kita lanjutkan 2 rantai, skip 2 DC. Nah, DC terakhir tepat di penanda. Nah, selesai 1 baris. Kemudian di sini akhir baris 2 rantai, putar. Nah, kita isi 1 DC-nya di DC yang berikutnya yang ini ya. Yang bukan yang pertama, kita di atas DC yang kedua. 1 DC. Kita beri penanda. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja motif yang bawah. 2 rantai. Kemudian sejajar, skip rantainya. 1 DC isi masing-masing 1 DC. Lanjut 2 rantai, skip 2 DC dan DC. 2 rantai, skip 2 DC DC. Nah, lanjutkan ya pola ini hingga ke ujung sampai ke sini. Nah, ini sudah mendekati bagian ujung baris. Teman-teman perhatikan ya di ujung barisnya agar lurus. 2 rantai di sini. Nah, ini di sini kan ada penanda yang kita beri penanda di puncak DC pertama. Jadi di sini kita buat 2 buah DC. Nah, seperti ini untuk ujung baris berikutnya ya. Nah, jadi kita buat 2 DC di sini. Lanjut 2 rantai, putar. Kembali kita langsung sejajarkan ya 1 DC-nya di sini. Jangan lupa penanda. Nah, di penanda ini nanti untuk akhir barisnya 2 DC ya diisi. Lanjut 2 rantai, DC masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini. Jadi perhatikan untuk bagian akhir itu kita buat 2 DC.
Jadi lanjutkan ya hingga akhir ini. Jangan lupa di akhir penanda 2 buah DC. Buat ulangi terus hingga mendapatkan tinggi yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Saya buat sekitaran ini saja ya ketika ditekuk. Nah, ini saya rasa sudah cukup untuk tingginya. Hasilnya seperti ini, tidak sampai ke bawah ya. Saya sisakan 1 baris motif silangnya. Nah, ini sudah di ujung, kita putuskan benangnya. Nah, selanjutnya kita akan buat penyelesaian akhirnya. Di sini saya buat ini baris totalnya ada 12 baris. Kita akan mulai kerjakan untuk bagian sisi luaran dari penutup ini ya, dari sini, kemudian di bagian bawah dan sampai ke ujung. Nah, ini pertama kita buat dulu awalan rantai. Sisipkan benangnya di bagian sudut di sini. Jadi untuk bagian sisi ini, untuk setiap bagian DC kita isi dengan 2 buah SC. Nah, 1 rantai ya. Sisip benang 1 rantai, isi di setiap bagian sisi dengan 2 SC. 1 2. Kemudian ini bagian DC ini kita isi 2 SC. Lanjut 2 SC di bagian DC berikutnya. Kembali 2 SC di bagian sisi DC. 2 SC di bagian sisi DC. Lanjutkan ya hingga ke bagian atas. Nah, ini sudah di bagian sisi DC terakhir di sini. Jangan lupa kembali 2 buah SC. Nah, kemudian kita akan memutar ke bagian atasnya ya. Untuk bagian ini kita tinggal ikuti. Di sini kita buat 1 SC karena ada 1 DC ya. Kemudian di sini ada 1 DC, kita isi 1 SC. Lalu di bagian 2 rantai ini kita isi dengan 2 buah SC. Jadi tinggal ikuti saja, tidak ada penambahan. Di bagian DC masing-masing 1 SC. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan hingga ke sini, kemudian sama sampai kemari. Nah, sudah mendekati bagian sudut akhir. Di sini bagian sisi DC kita isi 2 SC. Nah, terakhir ini kita slip stitch ya di bagian tas. Di sini slip stitch 1 rantai. Nah, selesai. Lalu ini kita putar. Nah, pengerjaan terakhir di sini kita buat mulai dari tempat bagian SC isi 1 DC. 1 DC ya. Di lubang berikutnya 1 DC lagi. 3 rantai. Kita slip stitch di puncak DC yang terakhir, yang ini slip stitch. Nah, kita ulang DC 2 kali, 1 DC kedua, 3 rantai, slip stitch di puncak DC terakhir. Lanjut 1 DC, DC kedua, 3 rantai, slip stitch di puncak DC terakhir. Nah, seperti ini ya. Jadi ini teman-teman lanjutkan terus kemari ke bagian sisi ini sampai terakhir nanti di bagian ini. Jadi tidak ada penambahan ya, lanjutkan saja. Nah, ini sudah selesai, hasilnya seperti ini untuk bagian tutup. Dan terakhir ini kita akan slip stitch. Nah, untuk slip stitch agar rapi kita slip stitch ke bagian tas ya. Di sini slip stitch 1 kali,
Kemudian slip stitch yang kedua, putuskan benangnya. Nah, jadi teman-teman tinggal membuat penyelesaian akhir, yaitu dengan merapikan sisa benang, kemudian boleh dipuring dan juga membuat tali selempangnya. Lalu nanti tasnya selesai. Nah, ini dia sudah selesai tasnya, sederhana tapi tetap cantik ya hasilnya. Bagian dalam tidak saya puring, untuk tas anak-anak saja. Dan ini saya sudah buatkan tali selempangnya yang seperti ini. Untuk tutorial tali yang ini saya buat dengan 2 helai benang, ada di kolom deskripsi ya. Dan saya berikan hiasan kelinci, dan juga untuk hiasan kelinci tutorialnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, untuk teman-teman yang ingin mempuring tas ini juga boleh ya. Dan untuk ukuran totalnya ini tingginya sekitar 12 cm dengan lebar 17 cm. Nah, untuk bahan pembuatan tas ini tadi kita mulai dengan segulung benang, dan sisa 1 gulung benang polycherry itu sekalian untuk tas talinya adalah segini, jadi setengahnya ya. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan terbaru berikutnya.